Terima kasih. Terpujilah Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam siaran ini. Sementara kita memulakan pelajaran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah selalu melalui anak tunggal Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan mempelajari firman-Mu melalui acara ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita membawa tajuk pada hari ini, Tuhan mengendalikan. Tuhan yang mengendalikan, kita tetap berdoa. Ayat tumpuan kita terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Oleh itu hendaklah kamu bersukacita, meskipun sekarang mungkin kamu harus berdukacita untuk sementara waktu, karena mengalami berbagai-bagai cobaan. Ayat 7, semuanya bertujuan untuk membuktikan sama ada kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Oleh itu iman kamu yang lebih berharga daripada emas pun harus diuji, supaya menjadi teguh. Dengan demikian apabila Yesus Kristus datang kembali, kamu akan menerima pujian, kemuliaan, penghormatan daripada Allah. Ini saya baca daripada Alkitab Berita Baik. Nah, daripada bermula tahun ini, banyak program-program di mana-mana yang kita adakan. Seperti minggu lepas, banyak tempat yang telah mengadakan 10 hari berdoa, termasuklah gereja Likas sendiri. Dan dalam doa kita itu, kita berdoa untuk seluruh dunia, terutama sekali mengenai COVID. Begitu juga dengan kawan-kawan kita doakan kawan-kawan kita, keluarga kita, pribadi kita sendiri, kita berdoa. Kita tidak tahu sama ada bila kita akan jawaban doa kita. Sementara ada juga yang sudah mengalami jawaban daripada Tuhan yang Maha Kasih. Nah, berdasarkan pada tajuk kita pada pagi ini, yaitu Tuhan yang mengendalikan, kita tetap berdoa. Nah, saya akan mengungsikan cerita ini di Kejadian 22 ayat 9 sampai 19. Dan juga kita mendapat bantuan pencerahan daripada Alfa dan Omega volume 1 muka surat 136 sampai 171. Kita akan menceritakan kehidupan Abraham. Macam mana Abraham berdoa kepada Tuhan semasa ujian imannya. Kita mulai dengan Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Lahirnya Ishak setelah ditunggu lama sekali, yang berarti kegenapan daripada harapan yang diidam-idamkan itu telah memenuhi kemah Abraham dan Sarah dengan suasana kegembiraan. Sementara itu, Hagar, kejadian ini merupakan satu kehancuran cita-cita yang diidam-idamkan.
Ismail yang sekarang ini sudah menjadi remaja, memperlihatkan sayangan yang tidak sehat dengan Ishak. Sarah yang sentiasa memerhati persaingan kedua anak ini, melihat perlunya ada satu sumber perpecahan yang tetap, dan dia mengadu kepada Abraham. Dengan izin Tuhan, Abraham terpaksa mengusir Hagar dengan anak. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibrat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan beserta anaknya di bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Setelah mengusir Hagar dan anak, walaupun hatinya begitu tertekan oleh duka yang tak terkata, namun hanya dengan cara itu saja yang dapat mengembalikan kerukunan dan kebahagiaan keluarganya. Untuk kita, petunjuk yang diberikan oleh Abraham yang menyinggung kesucian hubungan pernikahan haruslah menjadi satu pelajaran bagi segala zaman. Dan sekarang, bila mana anak yang lama dirindu-rindukan sudah menjadi remaja, dan Abraham kelihatannya telah dapat melihat kewujudan keturunan yang dijanjikan itu. Pada suatu malam, dalam hayal yang diperintahkan untuk pergi ke Bukit Moria, satu lagi ujian yang lebih berat dari semua lainnya diumumkan. Perintah itu dinyatakan dengan kata-kata yang pasti. Telah menyatat hati bapak itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2 telah mencatatkan firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak, anak tunggal Abraham, dikasihinya, adalah terang rumah tangganya, penghibur di masa tuanya, di atas segala sesuatu, ahli waris daripada berkat yang dijanjikan itu. Ia telah diperintah untuk mencurahkan darah anak itu oleh tangannya sendiri. Seolah-olah hal itu merupakan satu yang mustahil dan mengerikan. Dia pergi keluar kemahnya, menengadah ke langit yang cerah, mengingati janji Tuhan padanya hampir 50 tahun yang lalu. Keturunanmu adalah seperti banyaknya bintang di langit. Jikalau perjanjian itu digenapi melalui Ishak, bagaimana mungkin ia harus dibunuh? Abraham tergoda untuk mempercayai bahwa boleh jadi dia dalam lamunan. Dalam keraguan dan kesedihannya, dia sujud di atas bumi dan berdoa. Begitu rupa belum pernah dilakukannya sebelum ini. Kiranya Tuhan melalui pesuruh-pesuruh dari surga datang untuk meneguhkan perintah itu seperti mana ia pernah berunding apabila Allah bermaksud untuk membinasakan Sodom. Tetapi pada malam itu tidak ada yang datang untuk menolongnya.
Tetapi perintah Allah itu berdengung di telinganya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Perintah itu harus dituruti dan tidak berlambat-lambat. Abraham kembali ke kemahnya. Dia pergi ke tempat di mana Ishak sedang tidur. Dia memerhati seolah-olah anak muda tidak ada tanda-tanda dosa. Dengan gemetar dia meninggalkan Ishak. Dia masuk ke tempat di mana istrinya sedang tidur. Haruskah ia membangunkan istrinya? Membiarkan dia memeluk anaknya sekali yang terakhir. Dan memberitahukan tuntutan Tuhan. Tetapi tiada. Tidak. Dia tidak akan membenarkan tuntutan seperti itu. Akhirnya, Abraham membangunkan anaknya. Menceritakan kepadanya akan perjalanan yang jauh. Untuk mempersembahkan korban. Ajakan bapaknya tidak menimbulkan rasa heran kepada Ishak. Persiapan untuk perjalanan itu dengan cepat diselesaikan. Kayu-kayu dipersiapkan dan diletakkan di atas keldai. Dan dengan disertai oleh 2 orang pembantu. Bapa dan anak berdampingan menempuh perjalanan yang jauh. Yang akan makan masa selama 3 hari. Tanpa berkata-kata, Bapak terus-menerus merenung rahasia perjalanan mereka. Hari itu, hari yang terpanjang dalam hidup Abraham. Setiap langkah diiringi dengan doa. Dengan menjelangnya malam sementara anak dan pembantu yang 2 orang tidur. Abraham terus berdoa, memohon kiranya pesuruh surga datang dan mengatakan bahwa ujian itu sudah cukup. Dan bahwa anak muda itu boleh kembali dengan selamat kepada ibunya. Tetapi tidak ada yang datang. Setan ada dekat untuk membisikkan kebimbangan dan tidak percaya. Tetapi Abraham menolak anjuran-anjuran iblis itu. Pada hari yang ketiga, Bapak itu melihat tanda di sebelah utara. Segumpal awan menaungi gunung Moriah. Ia mengetahui pasti bahwa suara yang berkata-kata itu datangnya dari surga. Bahwa putranya itu telah diberikan dengan tidak diduga-duga. Dan bukankah dia yang telah memberikan pemberian indah ini mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Sebab dia adalah miliknya. Abraham memahami kata-kata ilahi itu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini catatan di Ibrani 11 ayat 19. Tetapi tidak ada seorang pun kecuali Tuhan yang dapat mengerti betapa besarnya pengorbanan seorang bapa dalam menyerahkan anaknya kepada kematian. Abraham menghendaki agar jangan seorang pun kecuali Allah yang menyaksikan perpisahan itu. Ia memerintahkan pembantu-pembantunya menunggu di situ sambil berkata, "Aku dan anak pergi ke sana. Kami akan berdoa. Sesudah itu kami akan kembali kepada kamu." Kayu-kayu itu diletakkan di bahu Ishak. Seorang yang akan dipersembahkan. Bapa membawa pisau dan api menuju ke tempat yang ditentukan. Sementara Ishak
anak muda itu, tertanya-tanya, ada kayu dan api dan pisau. Tiba-tiba dia berbicara, Bapak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Persoalan ini menembus jantung Abraham, tetapi dia belum dapat menceritakan rahasia itu. Dia cuma menjawab, anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Di tempat yang telah ditetapkan, mereka mendirikan sebuah mizma dan meletakkan kayu-kayu di atasnya. Kemudian dengan suara yang gemetar, Abraham memaparkan kepada anaknya tentang perkabaran ilahi itu. Adalah disertai dengan gantar dan heran. Ishak mengetahui akan nasibnya. Tetapi dia tidak menolak. Dia ada kemampuan untuk melarikan diri. Tetapi Ishak telah dilatih sejak kecil untuk selalu siap menurut apabila maksud-maksud Allah dinyatakan kepadanya. Setelah diikat, dibaringkan di atas mizbah. Kata-kata kasih yang terakhir diucapkan. Pelukan yang terakhir dilakukan. Bapa mengangkat pisau untuk menyembelihkan anaknya. Tiba-tiba tangannya ditahan dengan suara, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Abraham menoleh dan melihat seekor domba di belakang sebagai korban pengganti anaknya. Saudara dan saudari, setelah 3 hari, Abraham menunggu jawaban. Akhirnya pesuruh dari sorga datang, membawa jawaban, berita Injil untuk Abraham dan juga untuk segala zaman, termasuk kita. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di dunia akan mendapat berkat. Karena engkau mendengar firman-Ku. Tuhan yang mengandalkan. Kita tetap berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Mengucap syukur dan terima kasih. Karena pelajaran yang baru saja kami baca tadi. Engkau memberi kami kekuatan. Seperti Abraham dalam ujian imannya. Dia tidak henti-henti berdoa selama 3 hari. Dan akhirnya engkau datang kepadanya. Kami yang mempunyai kelemahan bermacam-macam di hadapan kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau memberi kami kekuatan, supaya kami terus bersama-sama menghubungi Engkau dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.